belajar tentang konsep risk dan return sesuai dengan RPS untuk pertemuan di mata kuliah 4 dan 5 kita akan berbicara risk dan return, tetapi risk dan return ini akan kita bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan kemarin kita akan berbicara return dan pertemuan ini kita akan berbicara risk. Return itu adalah imbal hasil dan risk itu adalah risiko. Nah, 2 hal ini adalah konsep pintar yang harus dipahami dalam belajar manajemen investasi syariah. Namun sebelum perkuliahan kita mulai, supaya materi pembelajarannya mudah untuk masuk dan meresap di dalam pikiran kita masing-masing dan bermanfaat untuk kita hari ini dan esok, kita bisa memulai dengan pembelajaran bersama-sama. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum saya memulai pertemuan hari ini, saya ingin men-recall kira-kira sejauh mana teman-teman sudah mempelajari ulang atau melihat materi yang sudah kita pelajari. Minggu lalu kita belajar tentang konsep return atau bagi hasil yang diperoleh seorang investor ketika mereka memutuskan untuk investasi. Ada 3 kategori return gitu ya, yang bisa menjadi acuan seorang investor untuk memutuskan investasi. Kira-kira ada yang ingat nggak 3 kategori return itu apa aja? Oke, Mbak Anis, apa ya? Dari 3 punya itu return absolut, return relatif, dan return nominal. Oke, baik. Berarti saya rasa teman-teman di kelas ini semuanya masih ingat ya 3 konsep return yang menjadi acuan seorang investor sebelum memutuskan untuk investasi, yaitu return absolut, return relatif, dan return nominal. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang konsep risiko. Seperti yang kita tahu bersama bahwa risiko adalah ketidakpastian hasil, ya. Karena hasil di masa yang akan datang itu tidak pasti, apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak, maka kita sebagai seorang investor itu harus menilai. Nah, kira-kira ketika ada 2 pilihan nih, 1 saham A, 2 saham B, gitu ya. Seorang investor yang memiliki modal atau kapasitas yang memadai, mereka tidak akan buru-buru memutuskan keputusan investasi, tapi mereka akan melihat sejauh mana imbal hasil itu bisa diperoleh dan sejauh mana risiko ini bisa ditoleransi. Maka dalam perspektif manajemen investasi ada 3 alat ukur risiko yang bisa digunakan oleh seorang investor untuk menilai kualitas saham gitu ya, atau kualitas objek investasi sebelum mereka memutuskan untuk investasi. Ada 3 alat ukur investasi. Yang pertama adalah standar deviasi, yang kedua adalah beta, dan yang ketiga adalah VAR, yaitu pandangan dari value at risk. Namun, karena posisi kita adalah seorang investor yang menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam etika berinvestasi, kita perlu mengetahui kenapa sih syariah itu meminta untuk menilai return dan risiko sebelum memutuskan investasi. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 48 itu dijelaskan bahwa di situ Nabi Yusuf itu menafsirkan sebuah mimpi Raja Mesir yang menjelaskan tentang akan datang 7 tahun yang paceklik gitu ya, di mana 7 tahun itu bisa menghabiskan apa-apa yang dilakukan selama sebelumnya. Maka di sini adalah relevansinya dengan manajemen risiko, dengan menilai risiko dan return adalah sebelum kita memutuskan untuk mengambil keputusan investasi, maka kita harus untuk menilai dulu sejauh mana sih risiko itu akan merugikan keputusan kita. Oleh karena itu, maka penting ya sebagai investor muslim, investor yang berpegang pada prinsip syariah untuk menilai risiko dan return sebelum kita memutuskan untuk investasi. Oke, nah kembali lagi pada konsep risiko yang tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa ada 3 acuan untuk menilai risiko sebuah objek investasi. Yang pertama kita bisa menggunakan standar deviasi, yang kedua menggunakan beta, dan yang ketiga menggunakan VAR atau value at risk. Standar deviasi ini untuk mengukur sejauh mana sih penyimpangan dari return terhadap rata-ratanya. Kemudian beta untuk melihat volatilitas gitu ya, fluktuasinya. Kemudian value at risk itu untuk melihat sejauh mana kerugian yang bisa dihasilkan dari objek investasi itu. Oke, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak. Apakah ketiga return pendekatan itu harus digunakan untuk menilai risiko? Oke, apakah ketiga pendekatan ini harus digunakan secara bersama-sama untuk menilai risiko? Sebenarnya tergantung ya, kita menginginkan melihat dari segi apanya gitu. Ketika kita ingin melihat volatilitas, bagaimana sih fluktuasi dari saham ini, maka kita bisa menggunakan beta. Kemudian ketika kita melihat takut misalnya exposure resikonya terlalu tinggi gitu ya,
dampak kerugiannya, maka kita bisa menggunakan value at risk. Jadi tergantung tujuan dari investor itu untuk menilai bagian apanya gitu, sehingga kita menggunakan alat masing-masing untuk menentukan bagian risiko mana yang ingin kita ketahui. Seperti itu ya, Kak. Misalkan teman-teman untuk bisa memperdalam gitu ya, bagaimana sih praktik untuk menghitung risiko menggunakan 3 pendekatan ini, saya akan membagi teman-teman menjadi 2 kelompok. Di situ nanti teman-teman akan saya berkali rumus dan juga data-data untuk berhitung. Di situ teman-teman akan berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Nanti kelompok yang bisa menyelesaikan soal lebih awal maka berhak untuk mengerjakan lupa, dan ada tambahan nilai untuk kelompok yang bisa menyelesaikan lebih cepat. Bisa diterima teman-teman? Oke, sekarang langsung saja teman-teman silahkan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Silakan. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada data gitu ya, dan juga rumus untuk menghitung value at risk dari risiko suatu proyek investasi. Nah, di sini sudah ada datanya dan ada pertanyaan yang harus diselesaikan menggunakan rumus yang sudah tertera. Oke, teman-teman silakan sekarang bisa dimulai didiskusikan bersama kelompoknya untuk menyelesaikan soal berikut ini. Oke. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi misalnya, silakan angkat tangan ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Ada kesulitan? Baik, teman-teman, sekarang coba kita cek bersama-sama ya, apakah jawaban dari Mas Kolis ini sudah benar atau belum. Value at risk itu dirumuskan mu minus z-score dikali dengan standar deviasi diketahui, di mana mu atau rata-rata returnnya adalah 3,8%, kemudian standar deviasinya adalah 3,56%, dan dengan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai z-score-nya adalah 1,65. Oke, minus dengan perkalian akan menang perkalian ya, sehingga nilai z-score dikali dengan standar deviasi terlebih dahulu, kemudian ini dikurangi dari hasil pengurangan tersebut dan nilainya adalah minus 2,06. Kira-kira jawabannya benar atau tidak? Dari kelompok 2 benar atau tidak jawabannya? Benar. Oke, karena kelompok 1 sudah benar dan lebih dahulu, maka saya berhak ya memberikan apresiasi. Kedua-duanya benar. Menyelesaikan jawaban, kelompoknya juga benar, kelompok 1 benar, tapi karena saya berhak memberikan apresiasi, maka kelompok 1 dari hasil diskusi mendapatkan nilai 95 dan kelompok 2 mendapatkan nilai 9. Oke, sekarang untuk kita bersama. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kerjasamanya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya untuk hari ini dan untuk kemudian hari. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari. Dan saya juga ada paket soal gitu ya, yang nanti bisa dibuat latihan teman-teman untuk dikerjakan. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama dari latihan tersebut. Oke, gitu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi saya gitu ya, atau melalui email yang sudah tertera. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.